Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah Masjid wal Asri yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melakukan ibadah sholat zuhur dan sekaligus thalabul ilmi. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang kedua setelah kemarin kita membahas tentang konsep kehidupan, konsep hidup sukses. Dan kira-kira dari konsep hidup sukses yang kemarin telah kita bahas, sudah dilaksanakan apa belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, kalaupun belum, nggak ada masalah. Di dalam kitab Tajul Arus, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berpesan, ketika kita mau mencari ilmu, jangan pernah beralasan ilmu yang kemarin saja belum saya amalkan, sekarang ngaji lagi, misalkan gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak boleh apatis terhadap ilmu. Ilmu mungkin saja tidak bisa kita amalkan secara spontanitas, tetapi bisa juga ilmu itu dengan kita mencintai ilmu saja itu bisa menghadirkan nurnya ilmu yang bisa membawa hidayah pada diri kita, sehingga kita tiba-tiba tanpa sadar ketika merenung, ketika menyendiri atau ketika melamun misalkan ya, tafakur, tiba-tiba pengen berubah menjadi orang yang lebih baik. Itu adalah salah satu di antara hikmah untuk mencari ilmu. Dan insya Allah yang akan kita kaji, yang akan kita bahas setiap hari Kamis di awal bulan insya Allah adalah pengajian kitab Irsyadul Ibad. Harapannya apa? Dari sisi arti kitab ini saja, Irsyadul Ibad ini artinya adalah petunjuk bagi para hamba ya, mudah-mudahan dengan kita berkumpul, kita bertolabul ilmi, ini sudah menjadi doa bagi kita. Kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ke depan bisa terus berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, hamba Allah yang lebih baik lagi. Karena seseorang tidak akan mungkin secara frontal 180 derajat berubah menjadi orang yang baik. Tapi di dalam agama Islam sangat menghargai orang yang ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi sedikit demi sedikit ada perubahan itu pada diri kita, dan insya Allah ketika kita ada keinginan untuk bisa berubah menjadi lebih baik, seandainya kita meninggal di tengah jalan belum menjadi orang yang baik, tapi kita sudah ingin berubah menjadi orang yang baik, maka sudah tercatat seperti orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita membahas tentang tema-tema yang ada di dalam kitab ini, terlebih dahulu kita mengetahui latar belakang siapa yang mengarang kitab ini. Kitab Irsyadul Ibad ini dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi Malibar itu berasal dari kata-kata Malabar, ya, daerah India, barat daya India. Kalau di Indonesia kan Malioboro, ya. Jadi Zainuddin Al-Malibari ini ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Beliau lahir tahun 938 Hijriah atau 1532 Masehi di barat daya India, Malabar, daerah Malabar. Kemudian kita juga perlu mengetahui profil
siapa guru-guru beliau. Artinya apa? Ilmu itu harus kita dapatkan dari orang-orang yang memiliki kompetensi. Kalau tidak memiliki kompetensi, maka ilmu itu tidak akan bisa kuat. Ini salah satunya misalkan. Kenapa kita membahas guru-guru beliau? Karena sangat penting. Di dalam, ini mau saya tunjukkan di dalam literatur ya, berkaitan dengan masalah mengenal guru ya. Karena kalau orang itu tanpa guru, dia akan berkata seenaknya. Laulal isnad laqala man syaa masaa. Seseorang itu ketika berkaitan dengan ilmu tidak ada sanadnya, tidak bersanad, maka dia akan berbicara ngawur. Tapi kalau ada sanadnya, itu nanti bisa dicek. Contoh misalkan ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari ini yang, nah ini secara konsep ya. Ini di dalam riwayat-riwayat ya. Jadi laulal isnad laqala man syaa masaa. Jadi orang itu ini yang, dan ini sudah terbukti kalau orang itu keilmuannya memiliki sanad, ketika ada salah dia menyampaikan pasti akan ditegur oleh gurunya. Kamu salah, nggak begitu. Karena dia punya sanad, ada yang menjaga ilmu itu. Tapi kalau nggak punya sanad, ilmunya asal comot, misalkan mohon maaf, saat ini kan kalau kita googling gitu ya, hukum apa saja kan ketemu kan. Atau mungkin kalau sekarang yang lebih canggih lagi adalah ChatGPT, misalkan begitu ya, ketemu. Tapi ketika ditanya, kamu dapat ilmu itu dari mana? Mbah Google. Ya. Sanadnya nggak jelas. Tapi kalau dari gurunya. Bahkan yang lebih lebih tegas lagi di dalam satu hadis dinyatakan inna hadzal ilma dinun. Ilmu itu konsep keberagamaan. Nah, ini di dalam Sahih Muslim. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu itu agama. Fangzuru aman ta'khuduna dinakum. Kamu harus melihat dari mana kamu mengambil agamamu. Ilmu itu adalah beragama. Maka kamu harus melihat dari siapa kamu mengambil agama itu. Karena dari situlah nanti yang akan menentukan agamamu. Kalau kita berguru kepada orang-orang yang keras, maka cenderung kita memiliki pikiran yang sama seperti guru kita. Makanya penting untuk mengetahui siapa guru yang harus diikuti itu. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Guru-guru dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini adalah ayah beliau. Kemudian Syekh Abdul Aziz, itu paman beliau, sekaligus menjadi pengajar di Masjid Jami Ponan. Ini adalah ketika Syekh Zainuddin masih kecil. Kemudian setelah dewasa, beliau dari India menuju ke Haramain, Makkah Madinah, berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian belajar lagi kepada Syekhul Islam Izzuddin Abdul Aziz Az-Zamzami.
Kemudian belajar lagi kepada Syekhul Islam Abdurrahman bin Zayed, mufti negeri Hijaz dan Yaman. Kemudian belajar lagi kepada Syekhul Islam Said Abdurrahman As-Sofawi. Kemudian beliau belajar lagi kepada Imam Zainul Abidin, Abu Makarim Muhammad bin Tajul Arifin, Abdul Hasan As-Siddiq Al-Bakri, yang merupakan murid dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Yang rata-rata guru-guru beliau ini adalah mazhab Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Sehingga Syekh Zainuddin Al-Malibari sendiri ya, otomatis juga kuat di dalam mazhab Syafi'i karena memang guru-gurunya adalah bermazhab Syafi'i. Ini ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih, ya, ada yang mufti dan lain sebagainya, yang sehingga itu juga membentuk karakter dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Makanya di dalam kitab Irsyadul Ibad ini nanti kolaborasi antara hadis dan nasihat-nasihat, tapi konsepnya konsep fikih. Ya, konsepnya konsep fikih. Kemudian beliau juga meminta fatwa kepada beberapa ulama besar masa itu. Yang pertama Syekhul Islam Samsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Romli, atau kita kenal dengan Imam Ar-Romli. Kemudian Syekh Muhammad Khotib Asy-Syirbini, itu juga merupakan ulama besar dari mazhab Syafi'i. Ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu kalau ada pendapat Al-Khotib, ya, pendapat Al-Khotib itu maksudnya adalah Al-Khotib Asy-Syirbini. Kemudian kepada Imam Abdullah Bamakromah, kemudian kepada Imam Abdurrahman bin Yahya Al-Malik Al-Makki, murid dari Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini guru-guru beliau kalau meminta fatwa itu artinya beliau itu bergurunya tidak lama. Jadi sekedar tabarruk, datang kemudian meminta ilmu-ilmu khusus gitu ya, trik-trik khusus, karena memang sudah levelnya kan sudah ulama, jadi tinggal datang kemudian meminta apa ya, kayak resume gitu ya, resume itu yang kemudian dijadikan, atau mungkin cara-cara untuk penggalian hukum dan seterusnya. Karya-karya beliau, ini karya-karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Yang pertama adalah kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, itu yang akan kita kaji, kitab fikih dan akidah berbasis hadis. Kemudian yang kedua adalah kitab Ahkamin Nikah. Nah, ini bagi yang pengen nikah ini harus baca kitab yang kedua ini. Kemudian yang ketiga kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin Matan Fathul Mu'in, dan juga disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitab Nihayatuz Zain. Yang keempat adalah kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain. Ini kitab yang selesai dikarang pada tahun 982. Bahkan tidak ada pondok pesantren baik di Indonesia maupun di luar negeri itu yang tidak memakai kitab Fathul Mu'in, tidak ada. Bisa dikatakan 100% pondok pesantren baik di Indonesia maupun di luar negeri itu memakai kitab Fathul Mu'in. Ini menunjukkan kelas dari Syekh Zainuddin Al-Malibari itu sendiri sampai sekarang. Kemudian kitab Tuhfatul Mujahidin fi ba'di akhbaril Burtughaliyin, selesai dikarang tahun 985 Hijriah. Kemudian kitab Manhajul Wadih Syarah Ihkamul Ahkamin Nikah. Kemudian kitab Al-Ajwibahul Ajubah An As'ilatil Gharibah, ini pertanyaan-pertanyaan apa istilahnya yang sering terjadi sehari-hari. Kemudian yang ke-8 Mukhtasar Syarhis Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur, ini menyarahi dari kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang ke-9 adalah kitab Al-Jawahir fil Uqubah Ahlil Kabair, ini siksaan untuk orang-orang yang suka melakukan dosa besar. Kemudian yang ke-10 adalah kitab Al-Fatawal Hindiyah, fatwa-fatwa ulama-ulama Hindia, ya, ulama-ulama India. Ini diantara karya atau kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bukti ontetik kebesaran dan kompetensi beliau adalah sampai saat ini kitab-kitab beliau masih banyak digunakan oleh para pelajar, santri, bahkan para ulama di berbagai daerah seperti di Mesir, India, Indonesia, Malaysia, Makkah,
Madinah, Syam, Baghdad, Sri Lanka, Maroko dan lain-lain. Jadi bahkan saya kebetulan ada di Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Jadi pernah berkunjung ke beberapa daerah, baik itu di Maroko, di Sri Lanka. Kita tanya, ternyata kitab-kitabnya Syekh Zainuddin Al-Malibari seperti Irsyadul Ibad, kemudian Fathul Mu'in, ya, itu juga dijadikan kajian rutin di sana. Makanya alhamdulillah kalau kita diberi kesehatan oleh Allah, ya, mudah-mudahan bisa istiqomah dalam kajian ini. Dan khusus untuk panjenengan, kajian kitab Irsyadul Ibad ini tidak satu persatu nanti kita bahas. Mungkin dalam satu pertemuan itu satu tema yang kita bahas, satu tema kita tuntaskan. Ya, saya ambilkan yang pokok-pokoknya saja, karena kitabnya nggak tebel. Ini kalau kita membahasnya satu persatu, wah kira-kira kita sudah berganti generasi, kitabnya belum khatam. Nah kan eman-eman. Makanya nanti saya ambil temanya, saya ambil poinnya, ya, saya ambil intinya, itu nanti kita jadikan tema dalam setiap pertemuan hari Kamis di awal bulan. Nanti bulan berikutnya ganti tema lagi, minimal kita sudah dapat poin-poinnya. Nah, minimal kita sudah dapat poin-poinnya, begitu. Karena kadang-kadang ngaji sendiri itu bagi orang yang tidak bisa menyaring, seringkali dapatnya itu ya hanya candaannya, nggak dapat intisarinya. Makanya ngaji kita nanti itu akan saya ambilkan intisarinya, sehingga panjenengan ini langsung bisa konsumsi, ibaratnya langsung bisa diamalkan. Seandainya tidak bisa langsung diamalkan, ya punya angan-angan untuk bisa mengamalkan. Sanad ilmu secara rinci, ya, sampai ke atas. Jadi beliau berguru kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami belajar kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Kemudian Syekh Zakaria Al-Ansori dari Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, dari Syekh Sahih Al-Bukini, Syekh Sholih Al-Bukini, dari Syekh Umar Al-Bulkini, kemudian dari Syekh Abdurrahim Al-Qurasi, kemudian dari Syekh Hibatullah Al-Bazi, dari Imam An-Nawawi Al-Misri, kemudian dari Syekh Kamal Al-Ardabili, kemudian dari Syekh Muhammad An-Naisaburi, kemudian dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Urut-urutannya ketemunya dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kemudian Syekh Abdul Malik Imam Al-Haramain, kemudian Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Nah, Imam Al-Juwaini ini adalah murid dari Imam Al-Qafal. Imam Al-Qafal murid dari Imam Ibrahim Al-Maruzi. Imam Ibrahim Al-Maruzi murid dari Syekh Imam Ahmad bin Suraij, dari Syekh Al-Imam Abul Qasim Al-Anmati, dari Syekh Al-Imam Al-Muzani. Nah, Imam Al-Muzani murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dari Imam Malik bin Anas, karena Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya sahabat Anas, sahabat Anas muridnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari sekian para sahabat yang ada, sahabat yang alim itu, yang dia kan sahabat, ratusan sahabat itu, yang paling alim itu adalah sahabat Ibnu Abbas, kemudian sahabat Anas bin Malik, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud. Itu diantaranya, diantara ulama-ulama yang paling alim, sahabat-sahabat Nabi yang paling alim. Jadi insya Allah ketika kita belajar Syekh Zainuddin Al-Malibari ini, kita nggak akan kehilangan sanad, karena beliau bersanad ilmunya sesuai dengan konsep yang tadi sudah saya petikkan tadi, yang sudah saya tampilkan. Laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Orang yang nggak punya sanad, dia pasti akan bebas berbicara apa saja, ngawur omongannya. Inna hadzal ilma dinun, ilmu itu agama. Ya, fangzuru aman takhudunahu, lihatlah dari siapa kamu mengambil agama itu. Nah, ini kita ambil dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, nggak usah khawatir. Nah, terus kemudian zaman mempertanyakan, lah zaman ki sapa? Gurune zaman sapa? Nah, misalkan seperti itu, ada yang tanya kepada saya misalkan, ya tinggal saya jawab, ya saya Ali Maghfur, ya, saya pertama kali dididik oleh ayah saya, Abu Hasan Sadzili, dididik oleh ayahnya yaitu
Kiai Haji Askandar muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Nah, tinggal nyari saja nanti sanadnya Mbah Khalil Bangkalan sudah ketemu sudah, atau Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Karena kakek saya berguru kepada Mbah Khalil Bangkalan dan juga berguru kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau saya mondok di Al-Falah Ploso itu waktu itu guru saya adalah Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nuruddin Jazuli. Beliau murid dari Kiai Jazuli Utsman bin Sahal. Kiai Jazuli Utsman bin Sahal murid dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, tinggal dicari saja, sudah sanadnya sudah ketemu itu sudah. Artinya apa? Kalau memiliki sanad seperti ini, jenengan misalkan ya, apa yang saya sampaikan meresahkan jenengan nggak usah protes saya, langsung saja jenengan datang ke guru saya. Pak Yai, ini ada muridnya jenengan bikin resah ini. Kan gitu saja sudah, selesai. Nanti kiai saya yang marahin saya, sudah. Disitulah enaknya mengambil ilmu dari orang yang memiliki sanad. Lah kalau ngambilnya dari Google terus orang ini ngomong sakarepe dhewe membuat keresahan, misalkan ya, terus lapornya kita kemana? Ya langsung polisi. Lapornya polisi, tangkap polisi, beres kan begitu. Ya. Kemudian ini muqaddimah dari pengarang kitabnya. Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwwatih. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk taat kepadanya dan melarang kita untuk bermaksiat padanya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dengan mengakui keesaannya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan mengakui kenabiannya. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihil muhtadina ila sabilir rasyad. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas manusia yang diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk pada hamba. Lah, li irsyadil ibad. Jadi sebenarnya irsyadul ibad, memberikan petunjuk kepada hamba itu tugasnya Nabi. Tapi kitab ini diberi nama dengan irsyadul ibad. Kenapa? Karena memang di dalamnya adalah sabda-sabda Nabi. Lah Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Makanya kalimatnya seperti ini. Terlimpahkan atas manusia yang diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada para hamba. Wa ala alihi wa sahbil muhtadina ila sabilir rasyad, juga atas keluarga dan para sahabat beliau yang mendapatkan petunjuk pada jalan kebenaran. Jadi kitab ini namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Itu diambilkan dari dua kata ini. Jadi Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Wa ba'du. Fa hadza kitabun intakhabtuhu min kitabai zawajiri wa mursyidit tullab li syaikhi masyaikhil islami wa malikayil ulama'il a'lam Syekhina Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Wajaddina Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari wa hasarona fi zumratihim. Setelah itu, ini adalah kitab yang saya kutipkan dari dua kitab. Jadi kitab Irsyadul Ibad ini adalah melebur dari dua kitab, yakni kitab Az-Zawajir karya guruku yang menjadi guru umat Islam dan pimpinan para ulama yang terkenal, yakni Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, atau biasa kita kenal dengan julukan Imam Ibnu Hajar. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari ini muridnya Ibnu Hajar. Dan kitab Irsyadul Ibad ini salah satunya diambilkan dari kitabnya Imam Ibnu Hajar itu. Dan kitab Mursyidit Tolab karya kakek kami yaitu Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari radhiyallahu anhuma. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam golongan beliau berdua. Amin ya rabbal alamin. Wazidtu fihi ma tayassara minal ahadisi wal masailil fiqhiyat wal mawa'idh wal hikayat wa sammaituhu bi irsyadil ibadi ila sabilir rasyad rajian minallahil jawadi ayyurshidani bihi wa jami'al ibad ila daril khulud innahu karimu wadud.
dan aku menambahkannya sesuatu yang memudahkan, baik berupa hadis-hadis, masalah-masalah fikih, nasihat-nasihat, dan cerita-cerita. Aku menamakan kitab ini Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, petunjuk para hamba pada jalan kebenaran, teriring harapan mendapat anugerah dari Allah agar memberikan petunjuk kepadaku dan seluruh para hamba pada kota keabadian, yaitu di akhirat kelak. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mulia lagi maha mencintai. Amin ya rabbal alamin. Dikutipkan beliau dalam mukaddimahnya, rawa as-Syekhani Al-Bukhari wal Muslim. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sahabat Umar bin Khattab berkata, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi bagi seseorang dia akan mendapatkan apa yang diniatinya. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Kalau dia melakukan sesuatu itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi barang siapa yang melakukan sesuatu itu karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, ya niscaya dia hanya dapat dunia dan wanita yang akan dinikahinya itu. Tadi sudah saya katakan di awal di mukaddimah tadi, kita berniat untuk berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik itu sudah luar biasa. Ya, makanya bismillah dengan kajian kita, dengan majelis taklim kita ini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Bahkan di dalam kitab Tajul Arus yang sama seperti yang tadi saya katakan di mukaddimah, ketika kita orang yang ahli maksiat diajak untuk mencari ilmu, jangan anti, wis moh iku duduk panggonku yo ngene iki, dadi wong maksiat, dadi wong elek, wis gak apa-apa, wis kadung ini. Misalkan begini, jangan seperti itu. Meskipun kamu belum bisa melakukan apa yang ada di dalam ilmu itu, siapa tahu dengan kamu hadir di majelis ilmu itu, kemudian Allah memberikan kekuatan, kamu bisa berangsur-angsur meninggalkan maksiat yang telah kamu lakukan. Karena dengan mengurangi maksiat itu berarti sudah menunjukkan kalau kita sudah berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Intinya jangan pernah menyerah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Saya kutipkan satu perumpamaan, satu tamthil, satu perumpamaan. Kita ambil dari penjelasan para ulama kita, para guru-guru kita. Ulama-ulama kita itu kalau ibadah, melakukan kebaikan, ya apa saja, sholat, ngaji, baca Quran, zikir, menolong dan lain sebagainya, nggak pernah dia mencari pahala. Terus yang dicari apa? Yang dicari adalah ridho dan rahmat Allah. Loh, apa orang yang mencari pahala itu salah? Tidak salah, tapi kurang benar. Mencari pahala itu benar, tapi mencari ridho Allah itu lebih benar. Bedanya begini, kalau panjenengan ibadah mencari pahala, maka nanti antara pahala dan dosa itu akan ditimbang di akhirat. Lebih berat mana? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi seperti itu. Tapi kalau orang yang mendapatkan ridho dari Allah, ya, orang yang mendapatkan ridho dari Allah, namanya ridho itu apa? Orang yang berbuat kesalahan, tapi seakan-akan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Makanya ketika mendapatkan ridho dari Allah, meskipun dosanya banyak, meskipun salahnya besar, tapi langsung dimasukkan surga tanpa ditimbang. Lu kok iso? Ya apa gambarannya ini? Nah, saya bikin perumpamaan begini. Misalkan
Panjenengan asma sinten, Bapak? Bapak Syafi'i. Misalkan saya lewat depan rumahnya Bapak Syafi'i ini. Nabrak pitike Bapak Syafi'i. Nggak ada pitik mboten jenengan? Mboten nggak ada. Napa kucing? Kucing. Oh, mboten nggak ada. Napa nggak ada? Oh, mboten nggak ada napa-napa. Wis umpama nabrak kucingnya beliau. Cret. Saya tabrak lari. Kenapa? Karena saya takut sama beliaunya. Wah, ini mesti kok diseneni, diajar aku kan begitu kan. Mandek malah diajar aku. Wih, tabrak lari. Kira-kira sakit hati nggak Pak Syafi'i kepada saya? Pasti sakit hati. Tapi setelah saya nyampe rumah, saya nyuruh santri saya, Mas, ini ada gula 1 sak. Tolong ya antar ke rumahnya Pak Syafi'i. Ini alamatnya. Salam saya kepada beliau. Santri saya berangkat ngirim gula kepada beliau sak. Assalamualaikum, warahmatullahi. Siapa zaman? Saya muridnya Kiai Ali Maghfur, suruh ngantar ini ke panjenengan, sama ada salam dari beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira diterima enggak? Terima. Besok lagi saya nyuruh santri saya lagi, bawa beras 1 sak. Kiriman mana nih Pak Syafi'i? Kirim lagi. 2 hari berikutnya saya suruh lagi ngirim parcel ke beliau. Kira-kira suatu hari nanti ketemu saya ngaji di sini, dia masih sakit hati nggak dengan saya? Nggak mungkin sakit hati. Beliaunya nggak saya samperin, malah beliaunya yang nyamperin saya. Pak Yai kalau bisa besok ditobruk lagi kucing saya. Padahal kemarin itu kesalahan. Tapi ternyata menjadi kerelaan malah disuruh untuk ngulangin lagi. Kenapa? Karena saya bisa membalas dengan pendekatan-pendekatan yang lebih. Ini contoh ridho itu begini. Jadi masih awake dhewe iki dosane akeh. Maksiate pirang-pirang, wis kecilik sampai saiki lho. Sudah berapa banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Salat sing bolong-bolong wis piro ae? Ayo coba. Nek cara dihitung lho. Banyak apa sedikit? Wis, jangan dihiraukan itu. Perbanyak amal soleh, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Tak korup. Wis pokoknya ngelakoni ibadah, sholat, maca Quran, zikir, ngaji dan lain sebagainya. Wis mbuh wis pokoknya niat nyedek ning Gusti Allah. Ketika Allah ridho kepada kita, kira-kira dosa dan kesalahan kita itu direken apa enggak? Enggak direken. Makanya kenapa di dalam Islam orang sholat melebur dosa, orang wudhu melebur dosa, orang baca Quran melebur dosa, orang majelis ilmu melebur dosa. Karena dengan banyak melakukan aktivitas amal-amal baik itu, meskipun kita tidak meminta maaf kepada Allah, tidak meminta ampunan kepada Allah, ini lama-kelamaan dosa kita itu hilang. Gak direken sama Allah dosa dan kesalahan kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kekuatan dari Allah zahiran wa batinan untuk bisa berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tidak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya seringkali kalau ngaji nggak ada yang bertanya, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, paham semua. Paham kabeh arep takon apa, paham kabeh gamblang, jelas, cetha. Atau kemungkinan yang kedua, gak paham kabeh. Lah lek gak paham kabeh arep takon apa ora paham blas kan begitu kan. Lah ini kira-kira nggak ada yang bertanya, ini yang kemungkinan yang pertama apa yang kedua ini kira-kira? Ya. Mudah-mudahan yang pertama ya. Jangan jangan sampai yang kedua wis kadung nerane ngotot tiba gak paham kabeh. Wah, ciloko ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Al-Fakir Ali Maghfur Syadili. Apabila ada salah dan khilaf kepada panjenengan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.